Shalom, selamat sore teman-teman. Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat saja. Tetap semangat di dalam rumah, jaga kesehatan, jaga kebersihan, jangan lupa mandi. Sebentar kita akan memulai ibadah yud kita meskipun ada di dalam rumah. Tetap dalam keintiman penyamahan Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Harapan dalam hidupku. Kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya Yesus. Tuhan, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Sampai detik ini Kau berikan kami sehat. Terima kasih, apapun yang Kau berikan itu adalah ucapan syukur bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih, dengan kondisi ini kami tetap Tuhan ingin masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin menyembah Engkau sama-sama. Kami ingin Tuhan tetap melekat di hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Yeay. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah.
Sebelum mendengarkan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Engkau siapkan hati setiap kami, Tuhan Yesus, agar tertuju hanya kepadamu, Tuhan Yesus, agar yang tersampaikan menjadi buah buat kami semua. Terima kasih hanya Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara, adik-adikku yang terkasih di dalam Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih suatu anugerah bagi kami. Pada hari ini Tuhan berikan lagi kami kesempatan untuk merenungkan sebagian dari firman-Mu. Urapi hamba, urapi adik-adikku, urapi kami semua. Biarlah oleh kebenaran firman-Mu yang kami dengar hari ini, masa muda kami, kehidupan kami semakin diberkati dan berdampak untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, saudara-saudara, adik-adikku yang terkasih di dalam Tuhan, masih di dalam ibadah Youth Online GKI Yufarafa Ministry. Pada hari ini tema atau topik yang akan saya bahas yaitu tentang Nabi Elisa. Kita tahu siapa Elisa. Elisa adalah suksesor atau pengganti atau penerus dari Nabi Elia. Elisa adalah seorang nabi yang di dalam kehidupan dan pelayanannya banyak melakukan tanda-tanda mukjizat yang luar biasa. Bahkan kalau dihitung, tanda-tanda mukjizat, perkara-perkara ajaib yang dilakukan oleh Nabi Elisa itu lebih banyak dari pendahulunya yaitu Nabi Elia. Jadi boleh saya simpulkan kalau kehidupan dan pelayanan Nabi Elisa itu berhasil dan sukses. Bahkan yang lebih spektakulernya lagi, ketika Nabi Elisa meninggal, tulang-tulangnya menghidupkan orang yang sudah mati ketika bersentuhan. Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi pada hari ini saya berdoa dan berharap ketika engkau mendengar firman Tuhan, kehidupanmu dan pelayananmu sukses dan berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang sepakat dan setuju katakan, amin. Mari kita akan melihat 1 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai 21. Dari 3 ayat ini kita akan menemukan 3 karakter Nabi Elisa yang harus kita teladani, yang harus kita miliki, yang harus kita lakukan sehingga kehidupanmu dan kehidupanku sukses dan berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Elisa terpanggil. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Perhatikan baik-baik, Elisa mendapat kasih karunia, pilihan Tuhan atasnya untuk menggantikan Elia. Ayat yang ke-20. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia, katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulanglah dahulu. Dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Ada 3 karakter Elisa yang harus kita teladani dari ayat-ayat yang kita baca. Yang pertama adalah rajin. Ketika Elia bertemu dengan Elisa, Elisa ditemukan sedang membaca. Artinya Elisa sedang bekerja. Artinya Elisa rajin. Dia tidak malas. Ketika Yesus memanggil ke-12 rasul, rata-rata dipakai dan dipanggil ketika mereka sedang bekerja. Ada yang sebagai nelayan dan lain sebagainya. Jadi hari ini anak-anak muda Tuhan, generasi muda Tuhan, saudara-saudaraku, adik-adikku, jangan menjadi orang yang malas. Jangan menjadi orang yang suka menunda-nunda pekerjaan. Tetapi seperti Kolose 3:23 dikatakan, lakukanlah apa yang kita temukan dengan tangan kita seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Dikatakan di ayat yang lain, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Rajin, milikilah kerajinan. Supaya hidup kita bisa sukses dan berhasil, kita harus rajin di dalam bekerja, rajin di dalam pelayanan, rajin di dalam studi, rajin di dalam segala hal. Yang kedua yang kita temukan karakter Nabi Elisa adalah
biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu. Dari ayat yang ke-20. Elisa sangat menghormati orang tua. Elisa menghormati orang yang lebih tua. Ini sikap karakter yang sangat langka di akhir zaman ini. Hari-hari ini banyak anak-anak yang tidak menghormati orang tua. Di dalam hukum Taurat yang kelima dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Banyak anak-anak muda, banyak anak-anak yang tidak lagi hormat kepada orang tua, bahkan orang yang lebih tua daripadanya. Hari ini saya mengajak kita semua yang mendengar firman ini, semua kita harus hormat kepada orang tua dan orang yang lebih tua dari kita. Yesus adalah teladan. Dia sangat menghormati kedua orang tuanya. Bahkan di salib pun dia buktikan dia sangat hormat kepada ibunya, Maria. Yang ketiga dari ayat yang ke-21 dikatakan, ia mengambil daging-daging itu dan memberikan kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Elisa memiliki karakter yang ketiga, yaitu murah hati. Dia makan bersama dengan orang-orangnya, seperti Yesus makan bersama dengan para rasul. Jadi milikilah hati yang murah kepada orang lain. Hati yang penuh dengan belas kasihan kepada orang lain. Saya katakan beberapa waktu yang lalu melalui wabah COVID-19 ini, Tuhan sudah buka pintu selebar-lebarnya bagi kita untuk menunjukkan kemurahan hati kita kepada orang lain. Karena melalui COVID-19 ini banyak orang yang menjadi susah dan menderita. Kita bisa menunjukkan kemurahan hati kita melalui doa kita, melalui dana kita, melalui daya kita. Semua kita bisa berikan supaya kehidupan kita berdampak untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan takut kekurangan. Jangan takut untuk kita menjadi miskin. Karena firman Tuhan berkata, berilah maka kau akan diberi. Tuhan akan pelihara kita. Seperti ketika Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, sisa 12 bakul. Hidup kita akan berkelimpahan ketika kita hidup di dalam kemurahan hati. Pada hari ini, saya menantang saudara yang mendengar firman Tuhan. Siapa daripadamu yang rindu kehidupannya dan pelayanannya sukses dan berhasil seperti Elisa? Ketika engkau berkata, saya mau sukses, saya mau berhasil di dalam kehidupanku, di dalam pelayananku, teladanilah 3 hal yang sudah Elisa teladankan bagi kita semua. Rajin, hormat kepada orang tua dan orang yang lebih tua. Dan yang ketiga, miliki sikap murah hati seperti Tuhan Yesus. Saya yakin percaya kalau Elisa dipakai Tuhan dengan luar biasa, hidupmu dan masa mudamu Tuhan juga akan pakai dengan luar biasa. Kalau Elisa diberkati, dipelihara, hidupmu dan hidupku juga akan Tuhan berkati. Dan Tuhan akan pelihara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, teladan Elisa. Biarlah oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu kami mau dimampukan untuk melakukan apa yang Elisa lakukan. Rajin, memiliki sikap hormat kepada orang tua dan orang yang lebih tua. Dan yang ketiga, murah hati. Karena kami percaya hidup kami akan sukses dan berhasil. Pelayanan kami akan mempermuliakan nama-Mu. Diberkati studi adik-adikku, diberkati pekerjaan mereka pribadi lepas pribadi. Diberkati keluarga mereka masing-masing. Biarlah kehidupan mereka menjadi terang dan garam bagi dunia. Di tengah-tengah wabah COVID-19 ini, kami berperan. Kami ada. Kami menjadi solusi. Kami percaya Tuhan akan permuliakan kami dengan luar biasa. Diberkati pemerintahan kami. Diberkati kota dan bangsa kami. Kami percaya Indonesia dan kota kami ada di tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami sudah menerima berkat yang besar daripada-Mu. Sempurnakanlah berkat ini dengan berkat yang daripada Tuhan. Kami mengangkat tangan kami membuka hati kami terima berkat Tuhan. Adik-adikku, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sukses dan berhasil di dalam kehidupan dan pelayananmu. Haleluya. Yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Sebelum akhiri, mari kita angkat doa untuk doa syafaat. Mari. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih apapun, kami tetap mengucap syukur Tuhan. Kami berdoa buat bangsa kami, buat kota kami, buat provinsi kami, buat satu negara ini Tuhan. Kami berdoa apapun yang dialami, kami kuat, kami mampu Tuhan, karena ada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau
angkat semua yang telah menjadi beban dan resah kami Tuhan Yesus. Tuhan, Kau berkati gereja kami juga Tuhan. Engkau berkati semakin mengembangnya, semakin bertambah-tambah jiwa-jiwanya Tuhan. Kau juga tambah-tambahkan jiwa-jiwa buat youth kami, buat teman-teman kami. Kau kembalikan teman-teman kami yang tidak lama datang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mengucap syukur buat semuanya Tuhan. Kau cover kami terus Tuhan, dan Kau turun tangan buat kami semua Tuhan Yesus. Kau jamah kami satu persatu Tuhan, tanpa perkecualian Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mengucap syukur buat semuanya Tuhan Yesus. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan. Semoga sehat, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.